Perkenalkan, nama saya Suyanto, peternak kambing di Desa Panangrejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, yang mana teman-teman biasa menyebut nama saya Pak To Dori Dampyak. Dan dulu orang tua saya juga peternak dan saya meneruskan beternaknya dari orang tua saya. Jadi untuk beternak secara mandiri, secara garis saya pribadi, saya mulai beternak itu tahun 2003. Berawal dari gaduh saya itu dari gaduh, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu bisa punya kambing sendiri. Keuntungannya sangat banyak sekali. Jadi selain kita warga Kaligesing ya untuk melestarikan kambing Kaligesing, juga untuk kebutuhan menopang ekonomi keluarga kami. Jadi seperti buat biaya anak sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari, itu semuanya berasal dari hasil upaya kami beternak. Saya memilih kambing peranakan netral Kaligesing untuk saya ternak itu yang jelas sangat menguntungkan. Dari segi penghasilan itu dengan harga anakannya, produknya itu sangat menjanjikan. Jadi dari dulu saya kecil itu memang harga kambing jenis PRS Kaligesing ini memang sangat bagus lah, sangat tinggi. Ya sempat melemah di tahun 2010, kasus Merapi meletus itu sempat turun, tapi hanya sekitar 1 tahun, dan kami tetap bertahan. Dan kami yakin suatu saat nggak lama harga kambing akan stabil lagi, naik lagi, dan alhamdulillah di tahun 2011 harga kambing udah mulai naik, mulai tinggi lagi, dan banyak peternak-peternak di daerah Kaligesing khususnya, umumnya luar daerah itu sangat antusias untuk melihara kambing PRS Kaligesing. Saya sempat khawatir di masa pandemi corona ini karena ya nggak tahu kapan mau berakhir. Awalnya itu kan mengerikan gitu loh, dengan adanya wabah corona itu mengerikan, dan saya sempat khawatir yaitu harga kambing pasti akan jatuh loh, harga jual kambing itu. Ternyata malah di luar prediksi saya. Jadi prediksi saya salah. Jadi di masa pandemi itu malah harga kambing itu nggak terkontrol, benar nggak terkontrol. Di pasar juga harganya juga tinggi, apalagi kalau yang bibit-bibit bagus yang di kandang-kandang peternak itu harganya juga sangat bagus lah, sangat tinggi ibaratnya gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa stabil dengan harga yang seperti sekarang ini. Ya maksudnya pejantan saya cuma pejantan biasa seperti Bento, Mahkoda, terus Gomblo, itu hanya pejantan breeding biasa. Itu sampai tahun 2014 saya itu berpikir kalau saya pejantan yang cuma biasa seperti ini, kayaknya untuk dari segi peningkatan ekonomi ya masih kurang bagi saya. Dan tahun 2015 saya membeli cempe dari Mas Sukis, itu waktu itu masih cempe umur 1,5 bulan. Itu ya waktu itu sudah harga lumayan tinggi. Dengan cempe umur 1,5 bulan saya sudah beli harga 10 juta. Itu bagi saya harganya sudah sangat tinggi gitu loh. Karena biasanya saya sebelumnya itu jual cempe itu ya biarpun sudah bagus itu paling 2,5 itu udah
lepas sapi itu 2,5-3 juta itu udah bagus untuk lepas sapi. Tapi saya bertekad untuk memperbaiki breeding saya, dan saya mengambil bibit dari Mas Sukis, anak labas yang saya beri nama Lamoseto, dan saya piara beberapa bulan. Itu dulu Lamoseto itu saya bawa kontes di Wonosobo untuk kelas di jantan. Itu waktu itu dapat predikat juara 2 di kontes open di Wonosobo tahun 2015. Itu umur 5 bulan Lamoseto. Nah, setelah itu saya piara terus, di setiap ada event saya bawa. Tapi alhamdulillah sampai kelas B, Lamus kelas B itu hanya kita sering bawa kontes itu spesialis 10 besar. Nah, perkembangan Lamoseto tapi sudah saya buat ngawin, dan hasil anakannya dulu juga sebelum Lamus masih di kelas B itu sudah ada anakan yang waktu itu dapat berprestasi juga. Saya kasih nama Mustika, waktu itu di kontes di Blitar itu dapat juara 2 kelas D, dan dibeli sama Pak Darjono Solo Tigo itu dengan harga 12,5. itu bagi saya itu jual harga cempe termahal. Itu waktu itu tahun 2017, dan saya juga sempat nggak mengira kalau Lamus itu mau jadi seperti itu di kelas A-nya, karena waktu itu pertumbuhannya itu sangat, maksudnya tumbuhnya tuh orang bilang, teman-teman bilang tuh tumbuhnya kok ke atas nggak ke samping, jadi cuman tinggi tapi badan nggak bisa gemuk. Nah, mulai kelas A tahun 2018 itu Lamus saya bawa kontes, itu sudah kontes di mana ya, saya di Kulon Progo kan, tahun 2018 itu kan kontes open Kulon Progo itu dapat juara 1. Nah, itu saya tambah semangat lagi dengan adanya Lamoseto bisa menjuarai suatu event pertama kali. Itu saya sangat senang sekali, dan itu semakin kami bersemangat untuk memeliharanya, itu tambah kami termotivasi dengan merawat Lamoseto. Dan di tahun 2018, 2019 itu sudah beberapa kali menyabet juara baik kontes skala nasional maupun regional. Dan yang bagi kami keluarga sangat bangga dengan Lamoseto, tahun 2019 itu juara kontes di Gabusan Piala Bupati Bantul, itu dapat hadiah sepeda motor Honda Beat, itu yang bagi saya tidak ternilai harganya lah hadiahnya itu, karena itu bisa untuk dengan sepeda motor itu bisa buat kenang-kenangan, dan sekarang buat sekolah anak saya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Lamoseto masih bertahan, tapi karena faktor umur, dengan sekarang umur hampir mendekati 7 tahun, itu masih produktif buat ngawin, buat diambil keturunannya. Di Desa Pandarejo ini ada desa wisata, namanya Desa Wisata Pandarejo, dan salah satu pengelolanya itu awalnya mengajak saya untuk ikut berpartisipasi, berkecimpung dalam dunia wisata. Akhirnya saya digandeng sama pengelola untuk ikut memajukan Desa Wisata Pandarejo, dan salah satunya Padepokan Gorodambiak itu diajak untuk bergabung dengan adanya edukasi kambing PE ras Kaligesing di Desa Pandarejo, dan itu sangat mendapat support dari Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo. Kebetulan Desa Wisata Pandarejo kemarin ikut lomba anugerah Desa Wisata Indonesia, itu ikut 50 besar Desa Wisata Indonesia, dan salah satu yang sangat menonjol di Desa Wisata Pandarejo adalah kambing PE ras Kaligesing. Dan edukasi saya di sini
yaitu termasuk menyusui cempe, salon kambing, memerah susu, dan meminum susu langsung. Khususnya wisatawan yang datang ke desa wisata Panganrejo itu bisa belajar untuk beternak kambing PE ras Kaligesing. Dan alhamdulillah dengan adanya desa wisata Panganrejo ikut ATWI masuk 50 besar, kemarin Padepokan Bori Dampyak sempat datang Pak Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata itu kemarin meninjau desa wisata Panganrejo dan mampir di Padepokan Bori Dampyak. Kebetulan di desa wisata di Padepokan Bori Dampyak itu kemarin ada cempe yang baru lahir umur 2 hari. Pas Pak Menteri Sandiaga Uno mampir berkunjung ke Padepokan Bori Dampyak itu, saya sempat meminta untuk mengasihkan nama si cempe tersebut. Dan cempe itu lahir sepasang, satu jantan, satu betina. Yang jantan itu dikasih nama Bima sama Pak Bupati Purworejo, yang betina dikasih nama ATWI itu sama Pak Menteri Sandiaga Uno. Kami warga desa Panganrejo itu sangat beruntung, ibaratnya dapat anugerah dengan kedatangan Pak Menteri Sandiaga Uno di Padepokan Bori Dampyak, khususnya di edukasi kambing. Dengan di sini Pak Sandiaga Uno minum susu memerah langsung diminum, terus menyusui cempe, itu sangat luar biasa. Dan itu semakin nambah motivasi saya beserta masyarakat di desa Panganrejo, khususnya umumnya di Kaligesing dan Purworejo. Dan itu mungkin baru ibaratnya itu apa ya, sejarah seorang pejabat negara, menteri berkunjung ke kandang kambing dan langsung minum susu, memerah susu, menyusui cempe. Itu baru pertama kali mungkin di Kaligesing sini. Bahkan mungkin di Purworejo ada seorang pejabat negara datang ke kandang, mungkin baru Pak Menteri. Itu sangat luar biasa dan itu sangat membuat motivasi semangat kami warga Panganrejo, khususnya untuk beternak, umumnya untuk masyarakat Kaligesing dan Kabupaten Purworejo. Harapan kami setelah kedatangan Pak Menteri Sandiaga Uno di desa wisata Panganrejo, khususnya di edukasi kambing PE ras Kaligesing, harapan kami ya semoga nanti kedepannya itu seperti Bapak Gubernur Jawa Tengah, beliaunya Bapak Ganjar Pranowo, bisa berkunjung ke desa wisata kami, desa Panganrejo, khususnya di edukasi kambing PE ras Kaligesing yang ada di desa Panganrejo. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti harapan kami masyarakat Panganrejo, khususnya desa wisata, ya paling enggak syukur-syukur bisa RI 1 lah yang datang ke desa wisata kami, ke edukasi kambing di desa Panganrejo.